Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Silviawati, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025 akan melaksanakan uji kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan untuk ketua kelas pimpin doa sebelum belajar. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dengan membaca surat-surat pendek. Sekarang kita baca surat Al-Qari'ah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fahummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju
Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ya. Sekarang Ibu absen ya. Coba lihat teman kalian ada yang nggak masuk hari ini. Farah, Firman, Iqbal, Ismi, Kabir, Maulana, Mutiara, Nadia, Naura, Najwa, Puin, Silvi, Salsa, Safa, Sania. Berarti hari ini masuk semua ya anak-anak ya? Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking dulu yuk. Masih ingat dengan ice breaking yang pernah Ibu ajarkan ke kalian? Tepuk satu ya, kita mulai ya. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, tepuk tiga, Semangat. tepuk empat, Konsentrasi. tepuk lima, Siap belajar. tepuk fokus, Melihat. Mendengar. Mengingat. fokus. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab 7. Ketika kehidupan telah berhenti. Nah, sekarang kita ke tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah pembelajaran hari ini, kalian itu diharapkan mampu meyakini adanya hari akhir dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir dengan benar. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menemukan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Nah, di sini, apakah kalian pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, atau tsunami? Sudah pernah melihat belum? Sudah. Di mana kalian melihat? Apakah langsung di tempat kejadian kalian atau melalui TV? Melalui TV. Kita bersyukur ya karena kejadian tersebut tidak terjadi di sekitar kita. Ya. Yang kedua, apakah kalian pernah melihat peristiwa kematian seseorang? Pasti itu terjadi di sekitar kita. Ya, semuanya makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Entah itu anak kecil ataupun anak yang sudah dewasa. Karena umur itu tidak ada yang tahu. Ya. Yang ketiga, bagaimana perasaanmu melihat bencana alam dan kematian tersebut? Sedih, Bu, karena saya melihat banyak korban-korban yang berjatuhan dan banyak korban yang ditinggal oleh keluarganya. Iya, kita pasti sedih ya melihat saudara kita yang terkena musibah. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan video Fatimah, pembelajaran coba lihat untuk itu. kalian simak. Ya, Besar kalian sekali ya, Bu, lihat fokus ke kalau depan, gunung dilihat dari silahkan sedekat dengar videonya. ini. Karena setelah ini nanti Fatimah ada percaya tidak pertanyaan kalau untuk nanti diskusi. gunung yang besar ini bisa terbang? Oh ya? Gak mungkin, Bu, gunung sebesar ini bisa terbang. Mungkin Fatimah, ketika hari kiamat, gunung ini akan terangkat dan berterbangan. Hari kiamat? Apa itu, Bu? Hari kiamat berasal dari bahasa Arab, yaitu Yaumul Qiyamah, yang mempunyai arti hari kebangkitan. Pada hari itu, semua manusia akan meninggal. Kemudian,
Allah akan membangkitkan mereka kembali untuk menghitung semua amal yang dilakukan semasa hidupnya. Setiap muslim wajib meyakini datangnya hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti kapan hari itu akan terjadi. Hanya Allah lah yang tahu. Hari kiamat terjadi dengan tiupan sangkakala yang nantinya menjadi tugas malaikat Israfil untuk meniupnya. Selain gunung berterbangan, banyak hal yang akan terjadi. Misalnya, bumi akan terbelah, langit terbuka, cahaya matahari menghitam meredup, lautan menjadi gelombang api yang sangat panas. Tidak ada yang akan terlindungi di hari itu. Semua makhluk akan bertemu kehancuran. Manusia saat itu akan merasa sangat panik. Setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Orang-orang pendosa akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam, karena tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk bertaubat kepada Allah. Hari kiamat terjadi karena Allah akan menunjukkan keadilan yang sebenarnya. Setiap manusia menerima catatan amalnya masing-masing. Di sanalah akan diketahui siapa yang akan menjadi penghuni surga, siapa pula yang akan menjadi penghuni neraka. Dari sekarang, kita harus terus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu. Dengan rajin beribadah, dapat menjauhkan kita dari siksa neraka. Misalnya, sholat tepat waktu, berpuasa di bulan Ramadan, bersedekah, berbuat baik terhadap sesama, dan banyak berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari api neraka. Wah, kiamat itu seram sekali ya, Bu. Memang seram, Fatimah, tapi kita tidak perlu takut selama kita tetap bertakwa kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Nah, setelah kalian menyimak video yang tadi kalian lihat, nanti ibu akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, di sini ada kelompok 1 yang terdiri dari Silvi, Nadia, Queen, Sania, Firman. Yang kelompok kedua, Ismi, Farah, Najwa, Iqbal, Maulana. Yang ketiga, Naura, Tiara, Salsa, Safa, dan Kabir. Nah, dari 3 kelompok tersebut, nanti kalian diskusikan. Di sini ada 2 pertanyaan. Apa yang kalian dapat dari video tersebut? Yang kedua, hikmah apa yang dapat kalian ambil? Diskusikan bersama teman kelompok kalian. Ibu akan bagikan kertasnya. Nanti kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian ya. Silakan tulis kelompok dan nama anggota kelompoknya.
Sudah selesai anak-anak? Kalau sudah selesai, silahkan maju presentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1. Silahkan maju ke depan, presentasikan hasil diskusi kalian. Gitu sih. Ayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban kami. Nama anggota kelompok: Nadia, Silvi, Queen, Sania, Firman. Pertanyaan, apa yang kalian dapat dari video tersebut? Jawaban, kita mencari tahu nanti di hari kiamat trompet sangkakala akan berbunyi dan ditiup oleh malaikat Israfil. Dan juga kehidupan di bumi akan hancur. Semua amal kita akan dihitung untuk menentukan kita masuk surga atau neraka. Nomor 2, hikmah apa yang dapat kalian ambil? Jawaban, kita manusia harus banyak-banyak beribadah, beramal, dan bersikap baik sesama manusia. Agar amal baik kita lebih banyak daripada amal buruk. Agar di kelak nanti kita bisa masuk surga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silahkan maju ke depan, presentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nama anggota kelompok: Ismi, Najwa, Farah, Maulana, Iqbal. Pertanyaan pertama, apa yang kalian dapat dari video tersebut? Jawabannya, video tersebut menjelaskan tentang hari akhir, bagaimana kita sebagai umat manusia harus meyakininya kehidupan di bumi akan hancur dan juga amal kita akan dihitung untuk menentukan masuk surga atau neraka. Pertanyaan kedua, hikmah apa yang kalian ambil? Jawabannya, kita harus banyak berbuat baik untuk meningkatkan amal baik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan maju ke depan. Presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompoknya Naura, Tiara, Salsa, Syafa, dan Kabir. Pertanyaan pertama, apa yang kalian dapat dari video tersebut? Jawabannya, kita harus meyakini bahwa adanya hari akhir, di mana semua kehidupan di bumi dan seisinya akan hancur. Semua makhluk hidup akan ditimbang amalnya untuk menentukan masuk surga atau neraka. Pertanyaan kedua, hikmah apa yang dapat kalian ambil? Jawabannya, sebelum hari akhir kita harus banyak berbuat kebaikan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali kelompok 3. Kita beri tepuk hebat untuk kita semua. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, sekarang ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Ibu akan bagikan ini LKPD-nya. Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hari akhir? Yang kedua, sebutkan nama lain dari hari akhir. Yang ketiga, apa saja tanda-tanda hari akhir? Yang keempat, sebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Yang kelima, di sini ada hubungkan pernyataan di bawah ini dengan tepat. Di sini ada 2 jenis kiamat kubro dan kiamat sugro. Kalian nanti tarik garis ya. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Silahkan kalian isi nanti. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Silahkan kerjakan sekarang. Diskusikan sama teman kalian. Selesai semua anak-anak? Kalau sudah selesai, silahkan kumpulkan LKPD kalian ke depan. Sebelum ke materi selanjutnya, kita ice breaking dulu yuk. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang. Ya. Selanjutnya akan ada penguatan dari Ibu untuk memperdalam materi pembelajaran hari ini. Ya, di sini makna hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui saja. Peristiwa hari kiamat itu hanya Allah yang tahu.
tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Ya, tapi kita harus percaya hari kiamat akan datang. Ya, percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang keberapa? Rukun iman atau rukun Islam? Rukun iman yang keberapa? Yang kelima, ya. Percaya kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Dan kita wajib mempercayainya. Nah, di sini ada macam-macam hari akhir. Ada dua jenis macam-macam hari akhir. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil, ya. Kiamat sugro biasa terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya, berkendara tidak hati-hati sehingga terjadi kecelakaan. Membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di kali. Itu akan menyebabkan banjir. Itu salah satu ciri kiamat kecil atau kiamat sugro. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Ya. Nah, kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan dalam porosnya hingga saling bertabrakan. Ya. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Nah, di sini ada tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama, meluasnya perbuatan maksiat. Jadi orang itu banyak yang berbuat salah itu lebih banyak, ya. Yang kedua, jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Yang ketiga, ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Yang keempat, fitnah muncul di mana-mana. Jadi orang itu gampang berbuat bohong, ya. Jadi fitnah muncul di mana-mana. Yang kelima, pembunuhan merajalela. Yang keenam, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Yang ketujuh, banyak terjadi bencana alam. Yang kedelapan, banyak alim ulama meninggal. Yang kesembilan, perempuan tidak malu memperlihatkan auratnya. Ya, karena banyak kan perempuan yang tidak menutup auratnya dengan tidak memakai kerudung, pakai pakaian yang pendek, ya, tidak menutup auratnya, ya. Dan yang terakhir, perempuan menyerupai laki-laki dan sebaliknya, laki-laki menyerupai perempuan dan lain-lain, masih banyak lagi contohnya, ya. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar, ya. Yang pertama, munculnya Al-Mahdi dan kekhalifahannya. Yang kedua, Al-Malhamah Al-Kubro dan penaklukan Konstantinopel, Istanbul. Yang ketiga, keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Yang keempat, turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam, munculnya asap atau ad-duhan. Yang ketujuh, terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kedelapan, keluarnya hewan melata yang dapat berbicara. Yang kesembilan, Islam menjadi asing dan mushaf
Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, penghancuran Ka'bah. Yang ke-11, terjadinya 3 gerhana matahari di timur, barat, dan jazirah Arab. Selanjutnya, hembusan angin lembut yang mencabut roh orang-orang mukmin. Yang terakhir, keluarnya api dari pusat kota Aden yang menggiring manusia menuju bumi mahsyar di negeri Syam. Nah, di sini ada tahapan yaumul akhir atau tahapan terjadi ketika hari akhir. Yang pertama adalah yaumul barzah atau alam barzah. Yaumul barzah terjadi di alam kubur, yaitu saat pintu-pintu gerbang menuju akhirat terbuka. Pada tahap ini, malaikat Munkar dan Nakir akan menanyakan kepada setiap manusia mengenai seluruh amal perbuatannya sebelum mereka dibangkitkan. Yang kedua, Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkan manusia dari alam kubur dalam proses menuju kehidupan yang kekal pada hari kiamat. Ya. Fase ini ditandai peniupan sangkakala yang kedua. Ketika itu Allah membangkitkan seluruh manusia dari alam kubur dan mereka berbondong-bondong ke padang mahsyar. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar atau hari perkumpulan. Padang mahsyar digambarkan seperti lapangan luas tanpa kehidupan. Di tempat ini semua makhluk berkumpul untuk menunggu hisab. Mulai dari makhluk pertama hingga makhluk yang terakhir hidup, termasuk manusia, jin, dan lainnya. Yang keempat, Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Tiba di Yaumul Hisab, di sini menjadi tempat dilakukannya perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Sekecil apapun perbuatan yang pernah dilakukan manusia, baik itu amal kebaikan atau keburukan, semuanya akan diperhitungkan dengan adil. Yang kelima, Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Setelah dihitung secara adil, amal perbuatan tersebut akan ditimbang. Apakah lebih berat amal kebaikan atau keburukannya? Tercantum dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 47 yang artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka, tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Yang keenam, Yaumul Sirat atau hari melewati jembatan. Sirat itu adalah titian yang akan dilalui oleh seluruh umat manusia untuk menuju tempat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan orang-orang yang melewati jembatan Sirat bermacam-macam sesuai dengan keimanan, perbuatan, dan dosa-dosa mereka. Yang terakhir adalah yang ketujuh, Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Yaumul Jaza merupakan yaumul akhir, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan pembalasan kepada makhluknya sesuai amal perbuatan mereka. Hikmah mempercayai hari akhir. Setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, maka ada hikmah yang dapat kita gali. Antara lain, 1. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan.
Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, menfitnah, dan sebagainya. Ya. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, tugas mengerjakan PR, dan sebagainya. Nah, sekarang kita ke kuisis ya. Kalian silakan buka Chromebook-nya. Silahkan masukkan kode yang ada di depan kalian. Sudah masuk semua? Sudah ya, sekarang kita mulai ya. Pembelajaran hari ini telah selesai anak-anak. Mari kita refleksikan bersama-sama. Bagaimana perasaan kalian selama dan setelah belajar hari ini? Hal baik apa yang sudah kalian pelajari? Tentang hari akhir ya. Terus bagaimana cara kalian mengamalkan materi hari ini dalam kehidupan sehari-hari? Berbuat baik, rajin sholat, terus rajin bersedekah dan lain sebagainya ya. Nah, kesimpulan hari ini, kita harus beriman kepada hari akhir karena kehidupan di dunia ini hanya sementara. Perbanyak beribadah agar kita tetap beriman dan bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk ketua kelas, sebelum pulang, silakan dipimpin berdoa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dicek lagi barang-barang kalian sudah dimasukin ke tas semua belum? Kalau sudah, silahkan pulang. Yang belum dijemput, silahkan tunggu di depan kelas aja. Jangan sampai keluar gerbang duluan ya. Takutnya nanti terjadi apa-apa. Silahkan pulang.